Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Topik kita pagi ini menarik sekali, yaitu seputar bagaimana memilih pengelola asuransi syariah. Di studio Metro Manulife telah hadir bersama saya, Ibu Yeti Rohyatini, VP and Head Syariah Unit dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Assalamualaikum Ibu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anda. Oke, Bu Yeti, langsung saja ini topik kita, bagaimana memilih pengelola asuransi yang terpercaya. Nah, kiranya bisa dijelaskan dimaksud terpercaya itu yang seperti apa ya, Bu? Pertama, yang terpercaya itu tentunya dia harus bisa membuktikan bahwa perusahaan itu sudah memiliki lisensi untuk pengelolaan bisnis syariahnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan dia sudah memiliki lisensi, berarti dia sudah memiliki yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini fungsinya adalah untuk membimbing, mengarahkan, mengawasi bisnis syariahnya apakah tetap comply atau enggak, gitu. Kemudian yang berikutnya tentu aja dia harus bisa membuktikan RBC-nya atau risk based capital-nya itu di atas yang disyaratkan. Karena ini penting sekali untuk melihat apakah perusahaan tersebut ketika mengelola risiko tersebut mampu nggak membayar kewajibannya atau klaim, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang berikutnya, solvabilitas keuangannya. Ini penting juga karena di dalam syariah pengelolaan risikonya itu ada kewajiban bagi pengelola untuk mampu menyediakan dana talangan manakala terjadi klaim, gitu. Jadi itu hal-hal yang penting yang harus diketahui untuk bisa dia dikategorikan atau katakanlah perusahaan itu terpercaya loh untuk mengelola asuransi syariah. Oke, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi seputar ini tentang kondisi pengelola asuransi syariah ini? Kita dapat informasi dari mana? Itu bisa kita lihat di websitenya. Informasi antara lain tentang laporan keuangannya. Di dalam laporan keuangan itu kewajiban dari OJK untuk diberlakukan bahwa setiap perusahaan harus mampu mempublikasikan laporan keuangannya ke media cetak, kemudian juga dimasukkan di dalam websitenya. Nah, di situ akan terlihat tuh bagaimana RBC-nya, apakah bagus atau tidak, apakah ada surplus underwriting yang dibagikan atau tidak. Itu semua memberikan satu standar apakah perusahaan itu mengelolanya dengan baik atau enggak. Dan ini informasi ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat ya, Bu, seharusnya ya? Tentu, iya. Oke, jika saya sudah mendapatkan informasi tentang pengelola asuransi yang terpercaya, lalu apa langkah saya harus selanjutnya ini, Bu Yeti? Memilihnya sendiri bagaimana sih? Iya, biasanya kita kan susah nih sebagai nasabah, calon nasabah gitu ya, mengukur apakah kita butuh sesuatu atau ingin sesuatu. Beda kan ya? Nah, untuk lebih tahu apakah yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang hanya diinginkan, sebaiknya kita menghubungi financial planner-nya atau agent-nya gitu. Nah, kita bisa menghubungi perusahaan tersebut, minta diberikan atau dikirimkan satu orang agentnya atau financial planner-nya untuk ada diskusi kecil dengan kita, menentukan kebutuhan kita sebetulnya apa. Nah, itu biasanya dilakukan dengan proper. Oke, bisa diberikan tips barangkali Bu Yeti, bagaimana tips untuk memilih pengelola asuransi syariah yang terpercaya? Terpercaya ya. Pertama, yang tadi saya ulang ya, kita harus lihat lisensinya sudah ada atau belum, siapa saja Dewan Pengawas Syariahnya, apakah RBC perusahaan itu sudah di atas syarat yang ditetapkan, kemudian solvabilitas keuangannya bagaimana, apakah memenuhi syarat, mampu nggak perusahaannya memberikan dana talangan pada saat terjadi klaim nanti, yang kemudian adalah surplus underwriting nih, karena kalau perusahaan mengelolanya dengan profesional, maka dia akan mampu membagikan surplus underwriting kepada para nasabahnya atau dikembalikan kepada dana tabaru atau dana kumpulannya tadi gitu ya. Nah, itu salah satu hal-hal yang harus kita amati ketika kita memilih perusahaan mana sih yang mengelola asuransi syariah dengan baik. Nah, satu hal yang tadi saya mau ulangi lagi adalah surplus underwriting yang mampu nggak dia bagikan. Kalau itu mampu dihasilkan, berarti mereka mengelolanya dengan profesional dan terpercaya, karena jadinya jauh sekali kemungkinan dia tidak bisa membayar klaim. Baik, Ibu Yeti, terima kasih banyak atas Sama-sama, informasinya Ibu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh